Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita juga berterima kasih kepada Ustadz yang telah memfasilitasi tempat ini. Dalam acara rutinan kita, acara tausiah KB 91 yang terbuka untuk umum, Ustaz. Jadi siapapun boleh ikut di dalam ini. Alhamdulillah. Saudara, sahabat, adik-adik, pusana, lingkungan yang ada. Terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir. Juga kepada Ipit ya. Wajah lama muncul kembali. Nah, mudah-mudahan jadi pernah hilang. Ini alhamdulillah silaturahmi ini betul-betul terjaga ndaknya. Ukuahku betul-betul murni ndaknya. Ndak ada seketik banyaknya nanti yang akan mengakibatkan perpecahan di dalamnya. Itu pesan kita sebagai ketua yang dituakan di Siko. Juga terima kasih pada Om Al yang TNI ya Bu Ajah yang telah istilahnya pakai cik orang awak start ya mau yoyo kawan-kawan tu supaya hadir balik. Iya. Karena ikulah acara favorit wak sebenarnya di KB 91. Kegiatan iku sebenarnya yang utama setiap bulannya untuk menjaga silaturahmi yang uku awak tadi itu supaya koko memang batu-batu terwujud silaturahmi yang baik. Ikhlas untuk menjalankan itu. Dunsana kita angkatan 91 yang komitmen, yang hebat, yang luar biasa, yang kompak, sesekali tidak kompak tak apa-apa. Ya. Karena kalau kompak betul susah juga. Ada ungkapan ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian, fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui. Banyak ulama tafsir, dia mengartikan ahla zikir di sini. Ada mengartikan, ya memang ahli zikir yang ibadahnya hebat, kuat. Ada yang mengatakan ahli zikir di sini adalah orang yang menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Alasannya. Karena di dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ya, ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Yang dimaksud az-zikr di sini adalah Al-Quran. Berarti kalau dibahasa luruskan, zikir di sini adalah inna nahnu nazzalna zikr. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr Al-Quran maksudnya. Dan kami pula yang menjaga, memeliharanya. Sehingga Al-Quran sampai sekarang, upaya apapun, dari siapapun, datangnya dari manapun, ingin merubah Al-Quran, mendistorsi Al-Quran, membelokkan Al-Quran, tidak akan mampu. Tidak akan pernah mampu. Fa'tu bisurati mimislih wad'u syuhada'akum. Ya, buatlah yang semisal dengan Al-Quran, yang seumpama dengan Al-Quran, tidak akan ada yang sanggup. Kalau perlu, wad'u syuhada'akum. Ya, datangkan, panggil konco-koncomu, saudara-saudaramu, teman-temanmu, kawan-kawanmu untuk membuat bersama-sama gotong royong membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Maka tidak akan mampu. Nah, berarti yang disuruh bertanya, karena tadi ada dari ketua, dari Pak Rudi, bahwa tanya jawab, ya, tidaklah saya ini adalah yang hebat, yang lebih tahu. Ya. Tahu pun kita karena belajar. Kalau toh tahu kita pun karena kita memohon kepada yang maha tahu. Tahu pun kita karena kita mau membaca. Tahu pun kita tidak terbatas, kita hanya membaca, tapi kita juga mencari. Dan kita pun senang kepada hal-hal yang sifatnya mungkin tidak pakai target. Contoh, ya, siapa yang memakmurkan masjid berarti membangun. Membangun itu banyak. Membangun mungkin pakai uangnya, membangun dengan pikirannya, membangun dengan tenaganya, membangun dengan ilmunya, membangun mungkin dengan infaknya, bahkan ada yang membangun dengan sholatnya. Membangun dengan apa? Menghidupkannya. Diadakan majlis ta'lim, diadakan kajian-kajian. Itu juga membangun. Maka kata Rasulullah, siapa yang membangun ya rumah Allah, masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan istana nanti di surga. Termasuk kita akan dibangunkan istana di surga.
Kalau bisa berkumpul lagi yang 91 itu nanti di surga. Amin. Bedanya umat-umat terdahulu dengan umat-umat Nabi Muhammad adalah jauh berbeda. Cuman kelebihannya umat terdahulu panjang-panjang umurnya. Itu saja. Ada yang 1000 tahun, ada yang 900, ada yang 500, ada yang 400. Umur umat Nabi Muhammad sudah dipatok meskipun tidak dipastikan. Inna a'maru ummati ma baina sitin wasabin. Umur umatku itu berkisar 60-70. Ya, itu kata Nabi dan terbukti. Coba. Sementara umur kita berapa sekarang? 50. Kalau dilarikan kepada umur Nabi Muhammad, tinggal berapa tahun lagi? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Itulah kira-kira terbayang oleh kita. Makanya, kalaulah umur kita, sudahlah umur kita 60, kalau kita larikan dengan seperti Nabi, ternyata amalan baiknya sedikit. Akhlaknya tercela. Ya, kejahatannya ada. Amal baiknya entahlah. Sementara tugas pokok kita ibadah. Tugas pokok wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Lantas ibadah kita maksimal atau tidak? Tidak. Kalau begitu cemas kita. Tentu iya. Tapi sekarang tidak usah cemas. Keutamaan umat Nabi Muhammad apa? Keutamaan umat Nabi Muhammad, setiap kebaikannya dilipat gandakan. Nah ini, contoh dosa-dosa kita nih, yang angkatan 91 banyak sekali. Dulu meninju kawan, dulu mengicuah, ya belanjo di kadai, ya ambil limo, ambil limo, kecenya duo. Nah, itu aduk di kawan ambo, ya. Di Siko dado. Di angkatan 91 dado. Di mana ado? Coba berapa dosa? Alun dosa ka orang gaya awak, alun dosa ka kawan awak, alun dosa ka di awak. Mentang-mentang awak jadi abangnya, marah saya di awak. Ah itu banyak. Alun urut sangko, alun malah ibadah. Hah? Entah barangkali tinggal semayang, sholat. Banyak dosa awak. Apakah bisa diampuni? Bisa. Apakah bisa ditutupi? Bisa. Dengan cara apa? Surat Hud. Nanti dicari saja dalam surat Hud. Ya. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itulah yang akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Makanya dari sekarang, ya kebaikan-kebaikan aja terus. Kebaikan-kebaikan. Apa yang kita mampu? Ya. Makanya kalau habis umur kita dengan aktivitas kita dunia, berarti disiasati. Bagaimana siasatnya? Kerja bernilai ibadah. Itu caranya. Ya, manggaleh bernilai ibadah. Tukang pangkeh bernilai ibadah. Buat tani bernilai ibadah. Awak tukang ojek bernilai ibadah. Tergantung niat kita. Itu supaya bernilai hidup kita. Karena habis tadi kan. Ya, jadi guru bernilai ibadah, jadi pegawai bernilai ibadah. Oh lalu awak bernilai ibadah. Kan ada nan lalu badoso, ada. Hah? Contoh misalnya, aku mau tidur, ingat kamu, tak karena kawan lamo. Ndak jadi bini den kironya, ndak jadi laki den. Tuh mohon maaf ya. Kan bisa saja itu menimbulkan dosa. Makanya ingat Allah, bisa jadi bernilai ibadah. Bangun tidur, ingat Allah, maka bernilai ibadah. Nah, jadi bernilai. Apapun bisa bernilai ibadah. Untuk menutup dosa kesalahan kita. Infak, membawa makanan untuk kawan. Kawan hobinya ini kita bawakan. Silaturahim, ya gitu silaturahim. Datang di pengajian, itu didoakan oleh Allah. Bahkan dibanggakan oleh para malaikat. Ini sangat luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kalau rajin kita menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Yang tafsir kami di sini surat Al-Baqarah ya di ayat yang ke-50 ke atas itu, ya, itu ada caranya bertobatnya kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Itu adalah caranya bagaimana? Digelapkan dunia ini, maka diperintahkan untuk bunuh-membunuh. Nanti ada saatnya akan ada yang mengomandangkan berhenti.
Ternyata yang terbunuh adalah 70. Maka baru diterima taubatnya. Berat taubat seperti itu. Kita kan cuma minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ditangguhkan azab, teguran, sanksi kepada umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Kesempatan untuk merubah diri itu lebih panjang masanya ketimbang umat-umat terdahulu. Kalau dulu melakukan dosa, kesalahan, langsung dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu, umat Nabi Muhammad tidak. Nah, angkatan 91 insya Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diberikan kesempatan baik oleh Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa masuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami khususnya angkatan 91 adalah pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Manakala kami berpisah, kemudian juga kami ke tempat masing-masing adalah maksuma, Engkau jaga, Engkau pelihara. Jaga iman kami, jaga akhlak kami, jaga ibadah kami, dan kami mohon pula menjaga silaturahim dan persaudaraan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala silang taradha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqam. Kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari berbagai penyakit. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أنت إكسير وقولي